Sabda TV. Sebagian orang, Pak, hanya sebatas memeriksa satu sanad saja, karena misalnya, sanadnya sudah bersambung nih, setelah sama sanadnya bersambung nih, sampai Rasulullah SAW. Perawi-perawinya, alhamdulillah, adil dan dobit semua, thiqah ini. Langsung dia katakan hadis ini sahih. Ini salah besar loh, Pak. Kalau terpenuhi 3 syarat yang pertama tadi, hanya boleh kita katakan sanad hadis ini sahih. Sanad hadis ini sahih. Tapi untuk menghukumi hadisnya sahih, tidak cukup 3 syarat yang pertama. Oke, sanadnya bersambung, Masya Allah. Perawinya adil dan dhabit, Masya Allah. Sanadnya sahih berarti betul. Nah sekarang syadz nggak tuh? Karena harus terpenuhi padanya syarat yang keempat dan yang kelima. Ada nggak hadis lain atau periwayatan perawi yang lebih thiqah yang ternyata bertabrakan dengan periwayatan dia? Dan tidak mungkin kita bisa memenuhi syarat yang keempat dan yang kelima kecuali dengan cara jam'ut turuq, mengumpulkan semua jalan-jalan hadis itu, Pak. Setelah dikumpulkan jalan-jalannya semua, diperiksa satu persatu, ada nggak perselisihan di antara mereka? Kalau ternyata tidak ada perselisihan semua, ya ternyata tidak syadz dan tidak terdapat padanya penyakit yang bisa merusak keabsahannya, baru kita bisa katakan, kita pastikan hadis ini sahih. Jadi bedakan ya Pak ya, antara perkataan ulama sanad hadis ini sahih dengan perkataan ulama hadis ini sahih, beda. Kalau dikatakan hadis ini sahih, berarti sudah terpenuhi 5 syarat. Kalau sanad hadis ini sahih, baru terpenuhi 3 syarat yang pertama. Jadi jangan terkecoh. Ketika antum baca di sebuah buku misalnya, seorang ulama mengatakan hadza isnadun sahih, sanad hadis ini sahih. Jangan terkecoh. Kalau ulama ini mengatakan sanad ini sahih, berarti baru terpenuhi berapa syarat tadi? 3 syarat yang pertama. Berarti tinggal mencari lagi jalan-jalannya untuk memenuhi syarat yang keempat dan yang kelima. Cari jalan-jalannya ini yang susah, Pak. Kenapa? Karena kita harus buka semua kitab-kitab hadis. Ada enggak jalan-jalannya? Dan terkadang hadisnya ternyata diriwayatkan oleh para perawinya itu dengan lafaz yang agak berbeda, karena ternyata mereka meriwayatkan dengan secara makna. Tapi semuanya sama isinya. Di sini kita penting ya untuk memeriksa, meneliti. Makanya Masya Allah, pekerjaan para ahli hadis ini Masya Allah, Pak. Butuh ketelitian dan kejelian. Dan bisa saja dalam menilai suatu hadis para ulama beda pendapat loh, Pak. Sangat bisa. Contohnya aja, jangan jauh-jauh lah Pak, tentang hadis menggerak-gerakan telunjuk dalam sholat. Syekh Albani menganggap hadisnya sahih, sementara Syekh Muqbil, Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi menganggap bahwa hadisnya syadz. Gara-garanya kenapa coba Pak? Gara-garanya kata-kata menggerak-gerakan ini bersendirian padanya seorang perawi yang bernama Zaidah bin Qudamah. Sementara 12 perawi lain yang lebih thiqah seperti Syu'bah, Sufyan tidak menyebutkan menggerak-gerakan. Mereka semua hanya menyebutkan isyarat saja, menyebutkan gerakan. Sehingga sehingga para ulama berbeda pendapat. Ini syadz bukan nih? Mungkin mengatakan ini syadz karena terpenuhi padanya syarat syadz. Apa itu? Perawi yang diterima menyelisih perawi lain yang lebih thiqah, terpercaya. Sementara yang menyelisih Zaidah bin Qudamah ini banyak, dan mereka rata-rata lebih thiqah dari Zaidah. Atas dasar itu kata mereka ini syadz, tidak bisa diamalkan. Ini hadis lemah. Syekh Albani pendapatnya beda. Enggak, ini ziyadatu thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Ya, karena Zaidah bin Qudamah ini thiqahnya bukan thiqah biasa, thiqah yang sangat thiqah, thiqatun tsabt. Sehingga tidak bisa seenaknya kita bisa tolak begitu aja kata beliau. Gara-gara inilah kemudian terjadi perbedaan ijtihad dalam menilai hadis. Hadis dhahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insya ikhtilaf.
Syekh Albani menganggap hadis ini hasan. Sementara Syekh Muqbil mendhaifkannya. Gara-gara seorang perawi yang bernama Marwan Al-Muqaffa. Apakah dia ini seorang perawi yang lemah ataukah seorang perawi yang dhaif? Karena Marwan Al-Muqaffa ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali 2 orang yang thiqah. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa dia itu seorang yang thiqah atau dhaif. Sehingga Syekh Muqbil menganggap ini ini perawi majhul. Perawi majhul nggak diterima. Sementara Syekh Albani mengatakan bahwa Al-Muqaffa dihasankan oleh Imam Ad-Daraqutni dalam sunannya. Dan Imam Ad-Daraqutni termasuk ulama jarah wa ta'dil. Maka pernyataan Daraqutni ini sudah cukup diterima. Namun Syekh Muqbil membantah Imam Ad-Daraqutni termasuk mutasahil. Ya, termasuk orang yang bermudah-mudahan dalam menthiqahkan perawi terkadang. Sehingga ditolak. Wah, di sini Pak terjadi ikhtilaf para ulama dalam menilai suatu apa? Hadis lumrah, Pak. Terjadinya perselisihan itu sudah terjadi. Itu sangat pasti bisa terjadi. Nah, sikap kita gimana dong Ustadz menghadapi perbedaan pendapat dalam menilai apa? Hadis. Cukup antum tanya kepada seorang ustadz yang antum percayai, amalkan, udah selesai. Tanpa kita menyesatkan lawan kita. Nah, ini dia hadis yang apa? Yang sahih.